PSSI yakin FIFA tolak permintaan Bahrain lawan timnas Indonesia di tempat netral. Terlalu mengada-ada, tidak masuk akal. Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal diulang seperti di Afrika? Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, yakin FIFA akan tolak permintaan timnas Bahrain untuk melawan timnas Indonesia di tempat netral. Menurut Yunus Nusi, permintaan Bahrain terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Diketahui, Bahrain akan bertandang ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tetapi, Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, telah mengirimkan surat kepada AFC dan FIFA meminta laga tersebut digelar di tempat netral. Penyebabnya, mereka khawatir soal keamanan dari skuad Bahrain buntut dari masifnya kecaman yang dilakukan warganet. Permintaan BFA itu pun telah direspons oleh HFC. Federasi Sepak Bola Asia itu akan melakukan diskusi untuk mencari solusi. Kendati AFC telah merespons hal itu, Yunus yakin permintaan Bahrain tidak akan dikabulkan oleh FIFA. Dia yakin akan hal itu karena Indonesia sudah diakui soal menyelenggarakan pertandingan berlevel internasional, di mana negara-negara yang bertandang ke tanah air juga keamanannya dipastikan terjaga. Yang pasti, bagi kami itu tidak mungkin terjadi karena FIFA itu organisasi terbesar di dunia bahkan diakui oleh beberapa konsultan yang memiliki sistem yang sudah teruji. Kata Yunus di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Pertama, kami yakin tidak akan ada perubahan venue antara Indonesia versus Bahrain karena kami sudah mampu dan sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17. Kemudian juga dengan Australia, Filipina, Argentina kita juga sudah teruji sehingga bagi kami itu hal yang tidak mungkin diakomodir atau disetujui oleh FIFA dan biarlah itu menjadi hak Bahrain. Sambungnya, lebih lanjut, Yunus mengungkapkan kalau kekhawatiran Bahrain soal keamanan terlalu mengada-ada. Dia mengambil contoh saat timnas Indonesia bertandang ke markas Irak yang saat itu sempat ada situasi kurang mengenakan. Jadi menurutnya, tidak ada alasan bagi Bahrain untuk tidak datang ke Indonesia. Apalagi, pemerintah Indonesia telah meyakinkan soal keamanan. Kalau bagi kami itu mengada-ada karena sesuatu yang tidak masuk akal karena kita di Irak saja berangkat dipimpin Pak Marji dengan situasi di sana yang agak kurang enak kondisinya. Sebelumnya ada pemboman di Irak dan timnas kita tetap kita berangkatkan, kita tidak ada masalah. Tuturnya, sepak bola di belahan dunia manapun kita harus menjunjung sportivitas, kemudian fair play, dan masyarakat sepak bola di dunia juga tidak seganas yang dibayangkan oleh Bahrain, ditutup Yunus. Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Laga timnas Indonesia versus Bahrain bakal diulang seperti di Afrika? Wasit kontroversial Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Apakah laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain bakal diulang? Jurnalis Arab Saudi, Nahar Kunais mengabarkan, Alkaf dipanggil AFC bersama dua wasit lainnya. Mereka akan diinvestigasi atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi dan Abdullah Al-Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain versus Indonesia, Al-Ain versus Al-Hilal dan memanipulasi protokol VAR, ditulis Nahar Kunais di akun X-nya. Nahar Kunais mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini. Lanjut laporan yang sama. Lantas, dengan pemanggilan dan potensi hukuman itu, apakah laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain akan diulang? Tentu patut dinanti apa keputusan dari AFC dan FIFA, sebab diulangnya pertandingan lantaran wasit yang diduga terlibat kecurangan, pernah terjadi di Afrika. Duel bermasalah itu melibatkan timnas Afrika Selatan dan timnas Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya, wasit Joseph Lamti dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kalidou Koulibaly. Berkat penalti itu, The Bafana Bafana menang 2-1, dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan sang pemain. FIFA menganggap Lamti telah melakukan manipulasi pertandingan. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya. Hukuman untuk Lamti ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan. Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomitable Lions menembus Piala Dunia 2018. Patut dinanti seperti apa perkembangan investigasi menyeluruh AFC terhadap Alkaf, sebab itu bisa jadi memengaruhi kelanjutan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Konten kreator asal Bahrain sudah tiba di Indonesia, aku mohon supaya tetap tertib. Dia punya misi lain. Konten kreator Bahrain sudah hari ini orang suruhan AFC sudah tiba di Indonesia. Dia datang di sini adalah punya misi lain, yaitu ingin warga Indonesia bikin ulah terhadap dia, dan sampai misi ini terjadi atau berhasil tamatlah sudah. Timnas Indonesia akan dipindah ke tempat netral. Maka dari itu untuk supporter Timnas Indonesia, biar pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di Indonesia. Maka supaya tidak usah menanggapi orang Bahrain tersebut. Kalau bisa dicuekin aja, buktikan kalau Indonesia adalah tempat yang nyaman, tempat yang bisa dikunjungi oleh semua orang. Jangan sampai kita di pertandingan oleh dia. Karena dia adalah utusan AFC. Yang disuruh untuk memata-matai Indonesia. Kita supaya bijak dalam berpikir biar Timnas Indonesia tetap digelar di Indonesia. Timnas Indonesia versus Bahrain, Exco PSSI sampaikan pesan tegas. Tidak perlu takut datang ke sini. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Sumarji, memberi pesan tegas ke Bahrain FA untuk tidak takut datang ke Indonesia. Ia menyinggung soal perlakuan tuan rumah di Manama yang cenderung biasa-biasa saja. BFA sebelumnya meminta Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, untuk memindahkan venue pertandingan tandang melawan Indonesia. Mereka merasakan ada ancaman terhadap keselamatan dan kenyamanan Timnas Bahrain. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain itu rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Sejak jauh-jauh hari, mereka sudah khawatir datang ke kota metropolitan. Bahrain diduga takut datang ke Jakarta karena sebelumnya menghadapi teror dunia maya dari supporter Indonesia. Hal itu imbas kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang disinyalir tak adil dalam laga Bahrain versus Indonesia, Kamis 10 Oktober 2024. Namun demikian, Sumarji memastikan Timnas Bahrain akan aman selama berada di Jakarta. Apalagi, Indonesia dikenal memiliki masyarakat yang ramah kepada para pendatang. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Bahrain ketika Timnas Bahrain ke Jakarta. Kenapa? Karena negara kita, negara yang ramah kepada siapapun yang datang, kata Sumarji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, di Jakarta, dinukil pada Jumat, 25 Oktober 2024. COO Bayangkara FC itu memastikan pelayanan terbaik akan tetap diberikan oleh PSSI. Ia tidak akan membalas perlakuan Bahrain terhadap Timnas Indonesia yang ala kadarnya beberapa waktu lalu. Walaupun jujur kalau boleh saya sampaikan, kami pun ketika di Bahrain pelayanannya ala kadarnya, tapi kan kami happy-happy saja tidak mempermasalahkan hal itu. Ya, ujar Sumarji, apalagi kami akan akan jamu dengan baik, akan kami layani dengan baik, tandasnya. PSSI sudah evaluasi Shin Tae-yong imbas Timnas Indonesia kalah dari Cina. Simak isinya. PSSI sudah mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong imbas kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Cina. Pertemuan dengan Ketua Umum Erick Thohir disebut berjalan dengan baik. Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin pada 2 laga tandang di matchday ketiga dan 4 dalam lanjutan grup C. 1 poin itu didapat skuad Garuda dari hasil imbang 2-2 melawan Timnas Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Hasil ini dirasa cukup disayangkan. Apalagi saat melawan Cina, Timnas Indonesia diharapkan betul bisa mencuri poin penuh agar terus bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait evaluasi, anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya memastikan Erick telah berdiskusi secara mendalam dengan Shin. Diharapkan, Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik. Setelah kekalahan, Pak Ketum dapat semua informasi. Enggak lama Shin Tae-yong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil. Saya rasa pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Jumat, 25 Oktober 2024. Pria berkacamata itu tak menampik salah satu sorotan PSSI dalam kekalahan kontra Cina tak lain soal pemilihan susunan pemain. Katanya, Shin pasti telah menyampaikan hal itu kepada Erick, yang pasti PSSI tidak pernah intervensi satu ya, ini. Kedua, enggak ada aturan main dari PSSI harus ada pemain ini yang harus main yang ini atau yang ini, enggak ada. Pokoknya yang terbaik silakan diambil oleh pelatih. Mainkan sesuka kamu. Yang pasti PSSI sediakan semua, terang Arya. Sementara itu, terkait hasil imbang kontra Bahrain, Arya menyoroti hal lain selain keputusan wasit yang memang kontroversial. Menurutnya, PSSI turut menyoroti adanya faktor hilang konsentrasi yang membuat Tom Haye CS kebobolan di akhir laga. Pasti ditanya semualah sama Pak Erick. Kok bisa kalah? Ini kenapa? Kemarin lawan Bahrain kok pemain nggak konsen? Mau tambah berapa menit pun harusnya konsentrasi dong. Urai Arya, nggak boleh selesai begitu. Jadi oke, satu sisi, kesalahan, wasit oke, kami terima. Tapi kan evaluasi kami juga,
Kenapa bisa kehilangan konsentrasi pada saat menit akhir? Itu juga evaluasi, tandasnya.